Calon lawan timnas Indonesia jika lolos ke round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia bersama Bung Goldin, mari kita bahas. Jadi ini prediksinya jika timnas Indonesia lolos ke round 4 kemungkinan akan berhadapan dengan tim-tim dari negara Teluk. Bisa jadi nanti Indonesia bertemu dengan Irak, kemudian ada Kuwait di sana, ada Qatar, ada UEA, ada Oman. Jadi bagaimana sih nanti timnas Indonesia jika bertemu dengan tim-tim dari negara Teluk ini? Yang perlu diketahui adalah nanti kalau misalkan lolos itu menjadi hanya 3 tim saja ya. Jadi juara grup nanti itu langsung lolos ke Piala Dunia otomatis. Yang jadi masalah adalah timnas Indonesia ini kan kekuatannya itu bermain di kandang ya, dengan supporternya yang sangat militan mendukung timnas Indonesia, dan itu sudah diakui oleh pemain-pemain Arab bahwa kandang Indonesia itu kandang yang angker. Nah, jadi masalahnya di sini teman-teman, nanti timnas Indonesia kalau lolos ke round 4 itu bermain di kandang netral. Tentu ini harus menjadi perhatian. Kalau misalkan saya menjadi Erick Thohir, mau tidak mau di round 4 ini harus digas abis ya. Entah siapa yang mau masuk ke squad nanti. Yang terbaru kan ada yang dari Turki, kemudian dari Brighton juga itu nyatanya bersedia katanya. Itu harus cepat diputuskan untuk memperkuat timnas Indonesia nanti jika lolos ke round 4. Karena timnas Indonesia kalau mau lolos itu di sini. Nah, dengan bertemu dengan negara Arab seperti ini, apa yang perlu kita perkuat atau yang perlu kita lakukan agar memuluskan langkah timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia? Yang pastinya kalau dengan Irak rekornya kita memang buruk ya. 3 kali pertemuan, 3 kali kalah, 5-1 di kualifikasi, di Piala Asia 3-1, kemudian terakhir di GBK 2-0. Tapi dengan melihat tren terakhir, itu Irak itu kemarin kalah oleh Palestina, kemudian pelatihnya juga Jesus diganti. Kemudian melihat Qatar, ternyata Qatar juga nggak bagus-bagus amat di kualifikasi Piala Dunia ini. Terakhir kemarin kalah melawan Kirgistan 3-0 di kandang Kirgistan. Tapi memang peluangnya cukup besar dia untuk lolos ke round 4. Kemudian ada Oman. Kalau Oman saya lihat tidak terlalu ini ya, tidak terlalu, dari segi ranking juga tidak terlalu bagus, masih agak jauh lah. Indonesia kayaknya bisa nih kalau untuk ngalahin Oman tuh dengan squad yang sekarang ya. Saya rasa itu timnas Indonesia lebih baik sedikit. Kemudian UEA nih banyak pemain naturalisasinya. Ada satu pemain naturalisasi yang bagus dari Brazil. Semoga saja nanti negara Teluk ini juaranya itu udah kita kalahin kemarin Bahrain. Jadi kenapa pada saat timnas Indonesia lolos ke round 4 kemudian banyak berseliweran berita bahwa akan bertemu dengan negara-negara Teluk, itu seperti Bung Goldin itu ada optimisme itu seperti ada gitu. Karena apa? Melihat tren positif timnas Indonesia, kemudian ternyata timnas atau negara-negara Arab itu tidak sebagus yang kita bayangkan, seperti Qatar itu biasa-biasa ya, so-so lah. Kemudian Irak juga ternyata sulit untuk lolos langsung, trennya juga menurun. Sedangkan timnas Indonesia trennya terus naik nih dengan penambahan pemain baru. Jika chemistry ini udah terbangun aja, ini yakin timnas Indonesia nanti bisa merebut posisi pertama di round 4 dan langsung lolos ke kualifikasi Piala Dunia. Tapi kalau misalkan nanti gagal juga, masih ada round 5. Tapi jangan sampailah timnas Indonesia masuk ke round 5 karena terlalu melelahkan dan juga terlalu bikin deg-degan supporter. Kalau bisa di round 4 sudah selesai, Indonesia nanti lolos ke Piala Dunia dengan menjadi peringkat pertama nanti. Bagi 2 grup, yang grup A misalkan, grup A, grup B misalkan gitu kan, nanti yang juara grup di grup A, di grup B itu langsung lolos otomatis. Nah, sisanya yang menjadi runner-up itu masuk ke round 5, itu sangat melelahkan sekali. Jadi timnas Indonesia cukup optimis ya. Tapi ini saya mau menanggapi banyak ya ternyata ya di akun sebelah itu, di medsos sebelah yang memasalahkan naturalisasi. Ini nggak tahu kenapa. Tapi pas dicek akunnya itu kebanyakan akun-akun seperti akun palsu gitu. Apakah ini yang disebut buzzer yang 700 perak itu mungkin ya? Misalkan ada postingan tentang timnas nih, terus ada yang komen tuh, percuma pemainnya naturalisasi semua. Ini sangat gimana ya, lucu kalau menurut saya, karena sepak bola itu sudah globalisasi ya. Dari zaman Prancis 98 itu udah seperti ini gitu. Kenapa kita balik ke zaman batu masih mempermasalahkan hal-hal yang seperti ini? Jadi begini teman-teman,
Naturalisasi itu menurut saya hal kecil. Hal besarnya apa? Hal besarnya adalah dampak timnas Indonesia kalau masuk ke Piala Dunia. Kalian kan pasti sekarang ada punya Chat GPT ya. Klik aja di Chat GPT, dampak timnas Indonesia kalau masuk ke Piala Dunia. Sebabnya kalau misalkan saya terangkan di sini ntar panjang videonya. Di situ ada dampak ekonomi, sosial, budaya, kemudian martabat ada di situ. Pokoknya dicek aja. Jadi soal naturalisasi ini soal hal kecil yang besar itu yang ditunggu oleh pemerintah mungkin Pak Erik itu dampak juga timnas Indonesia maju ke Piala Dunia. Itu pokoknya ekonomi bergerak di situ. Jadi jangan mempermasalahkan hal-hal seperti inilah. Kalau misalkan itu mungkin buzzer yang 700 perak itu ya nggak usah ditanggepin. Jadi hanya bikin emosi supporter timnas yang lagi semangat-semangatnya ini ya. Itu banyak loh. Ada yang bilang percuma pemain naturalisasi semua, nggak bangga ya seperti itulah. Tapi pas dicek akunnya itu akun-akun postingannya cuma satu, terus foto profilnya bukan orangnya asli. Itu mungkin kemungkinan itu buzzer yang 700 perak itu kalau menurut saya. Tapi semakin masif ya pergerakannya, nggak tahu agendanya apa. Ya mungkin untuk memecah belah timnas Indonesia, nggak ada yang pihak-pihak nggak senang kalau timnas Indonesia ini berprestasi. Jadi untuk timnas Indonesia, nanti kalau misalkan masuk ke round 4, saya optimis timnas Indonesia bakal berbicara banyak dengan permainan yang lebih meyakinkan, dengan chemistry yang lebih meyakinkan. Semoga saja nanti dimuluskan langkah Indonesia masuk ke round 4, kemudian di round 4 chemistry terbangun, bisa merebut posisi 1, langsung lolos ke Piala Dunia. Salam Timnas Indonesia.